Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sedulur kicau mania dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Depok, Bekasi, Banten dan sekitarnya. Dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu masih dipermudah rezeki kita, urusan kita oleh Allah yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita memasuki ke topik utama tentang burung yang over emosi, kita akan menjawab pertanyaan dari Om kita, sedulur kita Kicau Mania. Apa sih Om pertanyaannya Om? Dan ini dia pertanyaannya. Om, apakah sama perawatannya? Punya saya birahinya tinggi, ditambah ngejar-ngejar tangan. Kalau lagi ngasih jangkrik, suka ngejar dan matukin tangan. Tolong dijawab dan minta solusinya Om. Semoga dijawab dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Semoga teman-teman sedulur kicau mania urusannya, yang nonton, yang nyimak, yang nggak nyimak, yang subscribe, yang nggak subscribe, semoga urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya dari Om Agus Gunawan. Mungkin Om Agus ini lahirnya bulan Agustus. Jadi namanya bentar lagi ulang tahun Om Agus ini, teman-teman. 2 bulan lagi ulang tahun. Nanti kita akan rayakan Om Agus, tenang saja. Jadi sesuai sama yang di video, emang perawatannya sama burung-burung birahi seperti ini. Sudah dilakukan pemandian serutin, mandi malam, mandi pagi, mandi sore, tidak ada perubahan, ya otomatis harus ditempel dengan betina. Apakah akan stabil lagi Om? Saya rasa 70% emang iya bisa. Karena yang ada benar-benar birahi itu pengen kawin Om, pengen bertemu dengan pasangan, pengen bercengkrama. Karena burung di alam liar itu hidupnya cuma bertahan hidup, mencari makan dan berkembang biak, itu saja Om. Hormon itu tetap ada walaupun burung ini hidup cuma di dalam sangkar yang masih kehitung diameter Om. Tidak bisa dihilangkan untuk birahi seperti ini, kecuali ditempel dengan betina. Jika dilakukan pemandian rutin tidak ada perubahan masih seperti itu, berikanlah saja betina tempel. Wah, saya nggak punya betina Om. Lebih enak lagi jika punya saudara, punya kerabat, punya teman, atau yang memiliki penangkaran, bisa dibawa dulu burungnya ke penangkaran tersebut, pinjam betinanya kalau ada. Pokoknya kalau adanya trotol Om tapi betina nggak apa-apa, yang penting dia itu betina, jangan sama jantan, nanti akan tambah parah. Betina lah Om ya, karena untuk menyalurkan hasil birahinya saja, udah begitu. Berapa lama Om dalam penempelan ini? Biasanya kalau birahinya nggak terlalu kronis, biasanya sehari pun sudah mulai stabil birahinya. Biarkan dia puas merayu-rayu betina. Nah, setelah itu angkatlah, bawa pulang. Kalau bisa dicoba dulu, ajak trek teman-temannya Om. Usahakan ngetrek ini jangan 1 lawan 1, usahakan minimal itu tiga burung untuk mencoba burung ini. Karena kenapa Om harus 3 burung Om? Karena kalau 1 lawan 1 biasanya burung ini akan saling rekam. Nah, percaya atau tidak, nanti kita akan sulit untuk mendeteksi kestabilan birahi dan kestabilan emosinya. Sudah tertempel betina Om, apa perawatan selanjutnya Om? Saya bingung. Berikanlah, saran saya jika berkenan, berikanlah pengumbaran kalau ada. Kalau tidak ada, boleh jemur tipis-tipis saja. Gunanya untuk menambah durability Om, stamina, fisik, kemampuan, daya tahan dia ketika bertarung di atas lapangan. Itu ada kan burung yang sekali nafas itu 4 lagu, 3 lagu. Nah, sudah dipastikan pernafasannya bagus karena ownernya ngerti akan manfaat pengumbaran tersebut. Nah, begitu saja Om. Nah, jangan dibikin pusing. Hobi itu jangan dibikin pusing. Kalau hobi masih pusing, itu namanya bukan hobi Om. Nah, begitu Om. Nikmati saja Om, prosesnya nyantai, tidak usah terburu-buru. Walaupun teman-teman kita sudah main-main ke lapangan, gendong-gendong burung, kita masih melongo aja di depan teras, nyantai saja Om. Nah, sekarang kita akan ke topik utamanya, yaitu tentang burung over emosi yang emosinya ketinggian. Seperti apa Om ciri-cirinya Om? Saya bingung Om, burung-burung over emosi atau birahi, saya bingung sekali ini Om. Channel ini mengatakan ini, channel itu mengatakan itu, perawatan seperti ini, channel lain merawatnya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada teman-teman kicau mania, sedulur kicau mania semuanya. Mau yang mana? Sebelum ke permasalahannya atau solusinya, kita akan amati dulu nih teman-teman. Kita akan kupas dulu ciri-cirinya seperti apa burung-burung yang over emosi.
Nah, kalau burung-burung yang over emosi, yang emosinya ketinggian, biasanya hariannya itu tidak tenang. Ketika ada burung lain bunyi, pasti ikut ditembak-tembak sama dia. Lah, tapi burung saya ngukluk aja, Om. Nah, ngukluk pun itu bisa diperhatikan, Om. Ngukluk biasa dengan ngukluk emosi itu pasti ada sedikit perbedaan, Om. Kalau kita jeli, kalau kita teliti, itu pasti ada perubahan. Saya yakin Om semua itu bisa untuk mendeteksi hal itu. Kalau ada burung gereja di sampingnya atau burung lewat di sampingnya, di depannya, pasti ditembak-tembak, Om. Itu emosi sudah berlebihan. Nah, terus kalau digantangan seperti apa, Om, burung yang over emosi ini, Om? Pernah menemukan ketika digantangan burung yang nemplok di jeruji tapi sambil bongkar-bongkar materi, Om? Ya, itu dia salah satunya. Yaitu sudah tidak tahan, ingin nyerang musuhnya. Biasanya pemiliknya ini jika burungnya over emosi, sudah nembak-nembak di jeruji, sudah deg-degan dalam hati pemiliknya, waduh, jangan turun, dan akhirnya gejebrus, burungnya turun tepak jidat. Aduh, tapi memang disitulah serunya, Om. Kita main ke lapangan itu cari hiburannya, itulah hiburannya. Ada rasa deg-degan, cemas, khawatir. Ibarat kita sedang menonton, menyimak pertandingan sepak bola, Om. Tim jagoan kita hampir di depan gawang musuh, tinggal nyetak gol dan akhirnya tidak gol. Bagaimana, seperti itulah rasanya. Kalau bagi pemancing, ketika sudah strike, hampir dekat, hampir naik ke atas ikannya, tiba-tiba jorannya patah, dan rasanya itu seperti hampa, seperti putus cinta, ditinggalin sama orang-orang tercinta, begitu, Om. Dan itulah dia sensasinya. Setiap hobi itu, maupun hobi burung, hobi mancing dan lain sebagainya, ada sensasinya tentu. Ya elah, Om, malah storytelling. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita ngobrol santai, jadi obrolan itu harus santai. Makanya teman-teman ini harus nyimak itu dalam keadaan relax, stress release, dalam keadaan enjoy, sambil menikmati kopi, melihat burung-burung kesayangan. Itu, Om. Kalau lagi pusing nyimak video, yang ada di otak kita itu ya, apa sih ini channelnya, nggak mutu, muter-muter, nggak ada solusi. Wah, padahal dianya saja yang sedang pusing, ya kan, Om? Begitu, Om. Jadi untuk burung-burung yang over emosi ini, hariannya bisa diablak setengah hari kalau ada waktu di rumah. Kalau tidak ada waktu, taruh saja di dalam rumah yang suhunya itu adem dingin, sekiranya dingin adem, Om. Apakah boleh pakai AC, Om? Saya sarankan jangan pakai AC, Om. Udah angin alam aja, angin alam. Itu yang lebih bagus, Om. Pemandian itu intensitas mandinya lebih banyak. Untuk waktunya atur sendiri sama teman-teman oleh sedulur Kicau Mania semuanya. Diatur sendiri, diperkira saja sesuai kebutuhan burungnya. Ketika burungnya ada gelagat mandi, berikanlah mandi, begitu. Om, apakah boleh diembun? Sangat boleh. Burung yang over birahi, yang over emosi, yang birahinya ketinggian, emosinya ketinggian, boleh diadem-ademkan. Berikan rawatan pengadem-ademan. Lah, perawatan yang adem-adem itu seperti apa, Om? Perawatan yang adem-adem itu pemandian, pengembunan, penempatan sangkar harus yang sejuk, yang adem. Itu dia rawatan yang adem-adem, Om. Nah, mungkin Om akan bertanya lagi kepada saya, untuk ekstra pudingnya gimana, Om? Untuk ekstra puding, kalau misalkan burung yang over emosi, berikanlah seperti biasanya saja. Cuma yang membedakan di penjemurannya yang pun kurangin, yang berikanlah yang adem-adem, perawatan yang adem-adem yang sudah saya sebutkan tadi barusan. Ekstra puding tetap seperti itu saja, Om. Sesuai, mungkin kalau tekan ekstra puding, setiap ownernya pasti punya cara tersendiri untuk menakar ekstra pudingnya. Saya yakin Om semua sudah bisa untuk menakar ekstra puding kebutuhan burungnya masing-masing. Nah, begitu saja, Om, ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat-sehat selalu abang-abang, Om saya Kicau Mania seluruh sudut Indonesia yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga tidak bisa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman sedulur Kicau Mania seluruh Indonesia ini. Nah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat semuanya. Semoga rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, see you the next video. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.